Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Kurnia Hanoto. Di sini saya akan membawakan suatu tema yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu konsep sabar dalam pandangan agama Islam dan dalam pandangan psikologi. Mau tahu seperti apa konsep sabar dalam pandangan agama Islam dan psikologi? Yuk kita simak berikut ini. Sebagian besar masyarakat Indonesia hanya mengetahui konsep sabar melalui latar belakang agama, budaya, dan di kehidupan sehari-hari. Nah, jarang yang mengetahui, masyarakat Indonesia ini jarang mengetahui konsep sabar dalam psikologi. Nah, konsep sabar dalam pandangan agama Islam dikemukakan oleh banyak banget ulama. Salah satunya yaitu Imam Al-Ghazali. Dalam tafsirnya ia mengungkapkan tiga konsep sabar, yaitu yang pertama asobru. Asobru ini artinya menahan dan mengurung, dimana kondisi seseorang ketika mengalami suatu masalah, ketika dia sedang emosi, maka asobru ini fungsinya untuk menahan kita dari hal-hal yang sifatnya keras, sifatnya yang buruk gitu loh, menahan. Nah, yang kedua adalah asobir ini obat yang pahit, yang paling tidak disukai. Nah, di sini maksudnya apa? Ketika seseorang lagi keadaan terpuruk, ketika seseorang lagi keadaan dia emosi, maka dia harus bisa menahan dirinya. Selain itu juga harus bisa tabah, dan harus juga bisa dan juga harus bisa menerima kenyataan. Nah, yang ketiga itu adalah asober ini menghimpun atau menyatukan. Nah, berarti dalam kondisi dari ketiga paparan Imam Al-Ghazali dari tafsirnya itu menyebut, berarti konsep sabar itu yaitu kondisi di mana ketika individu merasakan suatu hal yang tidak berkenan di hati, suatu hal yang sifatnya keras. Nah, itu kita harus bisa menahan, kita harus bisa menerima kenyataan, kita harus bisa tabah, dan juga kita harus bisa berpikir panjang untuk menghadapi semuanya, untuk menjalani ini semua, dan harus bisa mencari tahu cara yang terbaik untuk bangkit kembali. Nah, selain itu juga konsep sabar dalam pandangan agama Islam dikemukakan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, yang menyebutkan bahwa sabar itu menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan hati, atau yang biasa disebut juga kita harus bisa tabah. Nah, jadi menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati itu kita harus belajar menerima diri, kita harus belajar sabar, harus bisa menahan diri dari sifatnya keras. Nah, itu harus dalam artian ini kita harus menahan emosi gitu loh. Selain itu juga harus tabah. Nah, tabahnya di sini kita bisa berpikir panjang untuk kedepannya, bisa memaafkan orang lain gitu loh. Nah, selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar itu menjadi penolongmu." Nah, dimaksudkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini, sabar menjadi
kunci kita untuk berusaha memecahkan suatu masalah gitu loh. Jadi konsep sabar dalam agama Islam ini luas banget ya, dari kita menahan diri, terus berpikir panjang, tabah, memaafkan orang lain, dan juga berusaha untuk bangkit kembali gitu loh, berusaha bangkit kembali. Nah, selanjutnya ada konsep sabar dalam pandangan psikologi. Nah, yang tadi pertama itu menahan diri. Menahan itu erat kaitannya sama pengendalian diri dalam psikologi. Nah, pengendalian diri ini sama aja kalau dalam psikologi itu self control. Nah, self control ini dikemukakan oleh Acte dan Ciploncar yang mereka menyebutkan bahwa kesabaran ini didefinisikan sebagai ketenangan, kemampuan seseorang dalam mengelola dirinya. Jadi yang dimaksud dalam mengelola dirinya ini di dalam pengendalian diri, di mana seseorang ia mampu menahan dirinya, ia mampu menahan emosinya, ia mampu mengatur emosinya, ia mampu berpikir panjang, dan sehingga ia mampu memaafkan sesuatu yang membuat tidak berkenahan di hatinya gitu loh. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ketabahan. Ketabahan erat kaitannya dengan adversity equation. Nah, adversity equation itu apa sih? Nah, adversity equation ini adalah kondisi di mana seseorang beradaptasi dalam permasalahan, dalam ia menghadapi masalahnya. Lalu selain itu juga cara atau coping seseorang untuk menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak berkenahan di hatinya gitu loh. Nah, yang ketiga itu ada kegigihan. Kegigihan ini erat kaitannya sama persistence dalam psikologi itu dikemukakan oleh Cloninger. Cloninger ini salah satu tokoh psikologi juga. Ia menyebutkan bahwa kegigihan itu terbagi menjadi empat konsep, yaitu ada eagerness of effort, yang kedua ada work harder, yang ketiga ada ambitious, yang keempat ada perfectionist. Nah, kegigihan di sini yang dimaksud dalam psikologi alias ini persistence ya, dimana ketika kita sabar itu kita harus bisa menyelesaikan masalahnya, mencari tahu masalahnya seperti apa dengan kegigihan, dengan keuletan, dengan proses tadi, empat konsep tadi itu loh. Nah, selanjutnya yang keempat ada menerima kenyataan. Menerima kenyataan itu sama halnya dengan acceptance. Acceptance itu artinya adalah kondisi di mana seseorang menerima kenyataan dirinya. Jadi sama aja tadi kayak ketika kita lagi terpuruk, maka kita harus memahami diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi masalah itu. Nah, selanjutnya yang kelima ada sikap tenang. Nah, sikap tenang ini termasuk ke dalam kematangan emosi. Kematangan emosi dikemukakan oleh salah satu tokoh psikologi, yaitu Walgito. Walgito menjelaskan bahwa individu yang bisa menahan emosinya, individu yang bisa berpikir panjang dan objektif sehingga ia bisa menahan emosinya, itu baru disebut dengan sikap tenang. Nah, itu saja paparan saya dalam konsep psikologi dan agama Islam mengenai kesabaran. Perlu diingat yang pertama adalah
pengendalian diri atau menahan diri. Yang kedua itu adalah ketabahan. Yang ketiga adalah kegigihan. Yang keempat adalah menerima kenyataan. Yang kelima adalah sikap tenang. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.